Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, selalu bahagia, dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang suatu hal yang sangat penting dan erat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk para generasi milenial, yaitu media sosial. Nah, teman-teman di sini pasti punya media sosial semua kan? Baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Media sosial sudah menjadi suatu kebutuhan dalam berbagai kalangan masyarakat. Pada dasarnya, media sosial adalah sebuah media dalam jaringan yang digunakan satu sama lain yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, hari ini dalam pembelajaran bimbingan konseling, kita akan mempelajari tentang hal yang sangat penting dan wajib kita ketahui bersama dalam bermedia sosial. Kita akan mempelajari bagaimana kita harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, sebenarnya bijak dalam bermedia sosial itu apa sih? Dan apakah hal tersebut penting? Hari ini kita akan mempelajari pentingnya bijak bermedia sosial. Pada era modern seperti ini, semua hal dapat berlangsung secara mudah, seperti halnya mencari ataupun mendapatkan informasi. Semua kegiatan atau informasi yang sedang trending di sosial media dapat diakses secara mudah melalui internet, baik itu situs web, aplikasi, maupun sosial media lainnya. Bahkan, sebagian orang sengaja membaca atau melihat informasi yang sedang trending demi memenuhi kebutuhan informasinya loh. Nah teman-teman, kita sebagai penikmat sosial media sudah seharusnya bisa memfilter informasi yang disajikan lewat sosial media dan bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Karena jika tidak, mungkin hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Dan kerugian yang terjadi akibat perilaku tidak bijak ini tidak hanya dirasakan oleh diri kita, tetapi juga dirasakan oleh pihak lain, baik yang bersangkutan dengan kita ataupun tidak sama sekali. Nah, di balik dari aktivitas kita dalam bermedia sosial, tentu saja ada dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari bermedia sosial itu apa saja sih? Yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, dapat memperluas pergaulan. Yang ketiga, kita akan lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Dan yang keempat, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Namun teman-teman, di balik adanya dampak positif dari bermedia sosial, tentu saja ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, akan menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, menimbulkan konflik dan masalah privasi. Yang kelima, rentan terhadap pengaruh buruk dari orang lain. Dan dari dampak-dampak tersebut, tentu saja ada penyebab di balik timbulnya dampak-dampak tersebut. Apa saja sih penyebab dari timbulnya dampak tersebut? Yang pertama adalah kurangnya kemampuan literasi dalam mencerna setiap informasi di media sosial. Kebanyakan dari kita, ketika membaca sebuah berita di media sosial, kita akan menelannya bulat-bulat. Padahal, seharusnya kita mengklarifikasi berita tersebut dan mencari secara gamblang dari mana sumber berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau hanya berita hoax? Kemudian, penyebab yang kedua adalah kurangnya edukasi atau bimbingan dari orang tua mengenai etika bermedia sosial. Nah, ngomong-ngomong soal etika bermedia sosial, mungkin teman-teman baru mendengarnya bukan? Lalu, apa sih itu etika bermedia sosial?
Ada beberapa etika dalam bermedia sosial, di mana hal tersebut harus kita terapkan ketika kita menggunakan media sosial. Etika bermedia sosial yang pertama adalah kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privasi kepada publik. Yang kedua, kita harus senantiasa menggunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang istilahnya tanganmu adalah harimaumu. Jadi jaga baik-baik ya teman-teman kalau kita berinteraksi di media sosial. Kemudian etika bermedia sosial yang ketiga adalah hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Yang keempat adalah pastikan postingan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Yang kelima, pastikan mencantumkan sumber konten postingan karya orang lain seperti quotes atau sejenisnya. Yang keenam, jangan merepost apapun yang belum jelas sumbernya. Yang ketujuh, manfaatkan media sosial kita untuk menunjang proses pengembangan diri. Yang kedelapan, kita juga harus memanfaatkan media sosial kita untuk membangun jaringan atau relasi agar nantinya dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, menjalin bisnis, dan lain-lain. Nah teman-teman, etika bermedia sosial sudah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Terdapat pula ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet loh. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, apa saja sih contoh Undang-Undang ITE? Ada beberapa contoh dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, ada pasal 27 ayat 3 yang berisi tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 tentang pelanggaran kesusilaan. Yang ketiga ada pasal 45A ayat 2 yang berisikan tentang menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Yang keempat, dalam pasal 45A ayat 1 yang berisi menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Nah teman-teman, jadi bersosial media adalah hak setiap orang. Namun, menjaga sikap adalah hal yang paling utama. Karena semua berasal dari diri sendiri, maka dari itu, kelola diri agar tidak merugi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, kita harus selalu bijak dalam bermedia sosial dan selalu menerapkan etika-etika dalam bermedia sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.